Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu praktik keterampilan menyimak PGMI 2C yang beranggotakan 1. Fani Risma Junior, 2. Muhammad Zaki, 3. Ulfirina, 4. Amalia Rizky Umami, 5. Zazrin Izanti, dan yang ke-6 Andul Tarifadat Alhanin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyimak efektif. Untuk dapat menyimak dengan baik, perlu mengetahui syarat menyimak efektif. Adapun syarat tersebut ialah A. Menyimak dengan berkonsentrasi. Yang dimaksud dengan menyimak berkonsentrasi ialah memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan ajar yang disampaikan oleh pembicara. B. Menelaah materi simaan. Untuk menelaah materi simaan, penyimak dapat mencari arah dan tujuan pembicaraan tersebut. C. Menyimak dengan kritis. Yang dimaksudkan dengan menyimak kritis ialah aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan, sehingga mereka meminta argumentasi pembicara. D. Membuat catatan. Kegiatan menyimak yang baik ialah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak ialah hal-hal yang dianggap penting bagi penyimak. Catatan itu merupakan langkah awal dalam memahami bahan simaan. Teknik pembelajaran menyimak. Teknik pembelajaran menyimak dapat dilakukan dengan cara 1. Simak ulang ucap atau memperkenalkan bunyi bahasa dengan cara mengucapkannya. Yang kedua, dengar dan kerjakan. Model ucapan yang berisi perintah untuk diperdengarkan. Siswa menyimak dan memberikan reaksi dalam bentuk tindakan. Yang ketiga, bisik berantai. Guru membisikkan kalimat kepada siswa yang duduk paling depan, kemudian siswa tersebut menyampaikan kalimat kepada teman yang lainnya atau teman yang di belakangnya. Demikian seterusnya sampai murid terakhir. Siswa terakhir kemudian mengucapkan kalimat itu dengan suara nyaring. Boleh juga menuliskannya di papan tulis. Yang keempat, menyelesaikan cerita. Kelas dibagi atas beberapa kelompok, kemudian satu kelompok beranggotakan 4 orang. Orang pertama dalam satu kelompok bercerita, tetapi ceritanya baru sebagian. Dilanjutkan dengan anggota yang kedua dan ketiga, kemudian disudahi oleh anggota yang terakhir. Yang kelima, identifikasi kata kunci. Kalimat yang panjang dapat dicari dengan beberapa kata kunci yang terdapat dalam kalimat. Melalui kata-kata kunci tersebut, kita sampai pada isi singkat bahan simaan. Yang keenam, identifikasi kalimat topik. Memahami teks listen yang berupa wacana atau paragraf dapat melalui identifikasi kalimat topik atau pikiran utama. Yang ketujuh, merangkum. Merangkum berarti membuat bahan simakan yang panjang menjadi sedikit mungkin, namun yang sedikit itu dapat mewakili yang panjang. Yang kedelapan, parafrase. Guru mendengarkan puisi, kemudian siswa menceritakan isi puisi tersebut. Merupakan suatu cara yang biasa digunakan untuk memahami isi puisi ialah dengan cara mengutarakan isi puisi itu dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Yang kesembilan yaitu menjawab pertanyaan. Cara lain untuk mengajarkan cara menyimak yang efektif ialah melalui latihan menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan tersebut diajukan atas dengan mengacu pada bahan simaan yang telah diperdengarkan kepada siswa. Peningkatan daya simak. Beberapa teknik yang dapat untuk meningkatkan kemampuan menyimak adalah teknik loci. Yang pertama, teknik loci. Salah satu teknik meningkatkan mengingat yang paling tradisional adalah teknik loci. Teknik ini dilakukan dengan mengurutkan informasi dengan informasi lain yang serupa dengan lokasi-lokasi yang ada di sekitar dan mencocokkan hal-hal yang akan diingat dengan lokasi-lokasi tersebut. 2. Teknik penggabungan. Teknik yang kedua adalah teknik penggabungan atau link system. Teknik ini merupakan gagasan tentang cara mengingat, yaitu dengan menghubungkan atau menggabungkan pesan pertama yang akan diingat dengan pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, teknik fonetik. Sistem lain yang lebih kompleks tetapi cukup efektif adalah teknik fonetik atau phonics system.
Teknik ini melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi, fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan serta bunyi-bunyi dengan pesan yang akan diingat. Sistem ini disusun ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama, A. Mempelajari penggabungan antar bilangan dan 10 huruf bunyi-bunyi fonetis yang hanya terdiri dari huruf-huruf konsonan. B. Membentuk kata-kata yang berhubungan dengan bilangan. C. Membentuk imaji visual yang kuat untuk masing-masing kata yang berhubungan dengan bilangan. D. Membentuk penggabungan visual antara masing-masing pesan yang akan diingat secara berurutan dengan masing-masing kata yang terbentuk dan kata-kata yang divisualisasikan. 4. Akronim dan akrostik. Cara lain untuk meningkatkan kemampuan mengingat adalah dengan metode mnemonic device atau trik memori. Mnemonic device ini berupa akronim dan akrostik dari item yang akan diingat. Contoh-contoh dari akronim ialah IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kedua, KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 5. Teknik pengelompokan kategori lainnya. Pengelompokan kategorial yakni suatu teknik pengorganisasian yang dapat digunakan secara sistematis untuk memodifikasi informasi baru dengan cara memberikan struktur baru pada informasi-informasi yang telah disampaikan tersebut. Misalnya, akan mengingat atau menghafal pesan tentang mawar, jingga, rusa, melati, hijau, dan sapi. Maka dapat dikelompokkan kata-kata itu berdasarkan kategorinya, yaitu mawar dan melati, jingga dan hijau, rusa dan sapi. 6. Teknik pemenggalan. Teknik ini memberikan cara mengingat pesan dengan cara memenggal pesan-pesan yang panjang. Contoh, apabila mendengar orang yang menyebutkan nomor telepon, misalnya 6651814, agar penyimak dipenggal menjadi 6651814 atau 6651814. Sebagainya, permasalahan penting lainnya yang dirasakan penyimak bukan terletak pada bagaimana adalah meningkatkan kemampuan memorinya secara gramatikal atau kemampuan mengingat angka-angka. Namun ada beberapa tahapan dan strategi yang dapat ditempuh untuk mengingat nama-nama secara lebih efektif. Langkah-langkah tersebut adalah menyimak, memperhatikan, mengulang, melatih, menggabungkan, dan memvisualkan imaji-imaji berdasarkan pada hal-hal yang telah dipelajari pada peningkatan kemampuan memori. Loyard dan Lucas mengatakan bahwa untuk mengingat nama-nama dapat melalui 3 langkah, yaitu 1. Mempelajari nama-nama, 2. Mempelajari atau mengingat wajah, 3. Menggabungkan atau menghubungkan antara nama dan wajah. Keefektifan teknik memori yang ditampilkan pada didukung oleh adanya hasil-hasil temuan eksperimenter baik dari laboratorium maupun di luar laboratorium. Evaluasi keterampilan menyimak. Menurut Silverius, evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat ketercapaiannya suatu program dan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi adalah kegiatan penilaian suatu program guna mengetahui ketercapaiannya dan tingkat efisiensi pelaksanaannya. Menurut Anderson, menyimak adalah proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak atau mendengar, memperhatikan, mempunyai makna dapat menangkap bunyi dengan telinga. Sadar atau tidak, kalau ada bunyi maka alat pendengaran kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Kita mendengar suara itu tanpa unsur kesengajaan. Evaluasi menyimak adalah kegiatan penilaian suatu proses menyimak dengan cara mendengarkan, melihat, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan guna mengetahui ketercapaiannya tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan menyimak. Berikut aspek penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran keterampilan menyimak sebagai berikut. Yang pertama, aspek kebahasaan meliputi pemahaman isi, kelogisan penafsiran, ketepatan penangkapan isi, ketahanan konsentrasi, ketelitian menangkap, dan kemampuan memahami. Yang kedua adalah aspek non-kebahasaan yang meliputi
pelaksanaan dan sikap, menghormati, menghargai, konsentrasi atau kesungguhan, mendengarkan, yang terakhir adalah kritis. Pada suatu hari, sang saudagar kedatangan seorang pengemis berkaki pincang meminta makanan. Bukannya memberi, saudagar itu malah menghardik dan mencaci maki. Enak saja kamu minta-minta, kau kira hartaku ini milik nenek moyangmu? Sudah, pergi sana. Si pengemis didorong oleh saudagar hingga jatuh tersungkur. Mendapat perlakuan seperti itu, pengemis pun marah. Dasar manusia sombong, tunggulah, sebentar lagi kau akan mendapat balasan akibat perbuatanmu ini, kata si pengemis sambil bangkit, berdiri kemudian pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, ketika saudagar bangun dari tidur, kedua kakinya sulit digerakkan. Ia tak mampu bangkit dari kasurnya. Ia pun panik hentakkan kepada pegawainya mencari tabib, dukun, atau orang sakti untuk mengobati penyakitnya. Namun, tak satupun orang pintar yang berhasil mengobatinya. Saudagar itu pun berjanji bahwa ia akan memberikan setengah harta kekayaannya kepada siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Mendengar hal itu, si pengemis berkaki pincang datang kembali dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab lumpuhnya kaki saudagar tersebut. Musibah yang menimpa dirimu disebabkan oleh sifatmu yang sombong dan kikir. Ada beberapa syarat jika kau ingin sembuh. Pertama, kau harus rendah hati dan pemurah. Kedua, pergilah bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Ketiga, penuhi janjimu untuk membagi separuh kekayaan kepada orang miskin di sekitar rumahmu. Dengan dibantu oleh pelayannya, berangkatlah sang saudagar untuk bertapa di atas batu cekung selama 7 hari 7 malam. Pada hari terakhir pertapaan, keajaiban pun terjadi, dan pusat batu cekung tersebut menyemburlah sumber mata air panas. Saudagar itu menghentikan tapanya. Ia mandi dengan sumber mata air panas. Sungguh aneh, kedua kakinya yang semula lumpuh kini dapat ia gerakan kembali. Setelah berendam agak lama, ia pun kini dapat berjalan dengan normal. Setelah yakin sembuh pulih seperti sedia kala, saudagar itu kembali ke rumahnya. Ia memenuhi janjinya membagi-bagikan separuh harta kepada orang-orang miskin di sekitar tempat tinggal ia. Betul-betul telah berubah. Jika ada pengemis datang, buru-buru ia memberikan uang atau makanan sepantasnya. Ketika menikah, ia tidak memilih putri orang kaya, melainkan memilih gadis desa, anak seorang petani miskin. Kiranya pengalaman pahitnya dulu tak bisa berjalan dengan membuat insyaf, tidak lagi sombong, melainkan suka menolong sesama. Orang-orang yang dulu membencinya kini berbalik menyukainya. Perdagangannya semakin lancar, ia bertambah kaya raya. Penduduk setempat menyebut istilah cekung dengan kuwung. Maka batu cekung yang telah menjadi sebab kesembuhan si saudagar disebut batu kuwung. Konon, berbagai macam penyakit dapat disembuhkan apabila dengan mandi sumber mata air panas batu kuwung yang terletak di kaki Gunung Karang.